kok sumayangnya enggak semangatnya. Allah. Berbunyinya tapi asal-asalan aja. Yang ketiga, menunda-nunda amal akan mengakibatkan seseorang terlena sampai ajal menjemput. Ndak pernah wirid, ndak pernah kamasaji sekali seminggu tu tak ambil puluh, lakomat puluh sekali Jumat. Lagi orang ya, dah sekali seminggu pai nak tolong kamasaji. Tapi di meja domino, mono tolong. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas kajian kita ba'da maghrib menjelang isya dengan tema tinggalkan menunda-nunda kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita mengerjakan kebaikan, mengajarkan ibadah, mengerjakan amal soleh, banyak kita saufa bekoklah, sabar tauleh, nantilah, isulah. Iya Pak, maulah Pak. Jangan awak di tengah malam Pak. So dia awak tahajud, uang lain tak dijogong oleh Allah, tidak dibangunkan oleh Allah, kita terbangun dengan sendirinya dengan izin Allah. Bahkan istri kita tak bangun, ya. Bahkan suami ibu tak bangun, kita sendiri yang bangun. Ketika itu apa terbetik dalam hati kita? Salat tahajud deh. Tapi kita ketika itu ditalbiskan oleh iblis. Apa ni iblis? Lailan tawila. Malam masih panjang, Bu. Malam masih panjang, Pak. Iya, Pak. Tak punya apa? Iya lo soi. Apanya apa? Iyo lo soi ya Pak. Enak. Sudah tak punya iblis. Malam esok masih ada boleh. Nah, ini namanya taswif, menunda-nunda amalan, menunda-nunda ibadah, mengulur-ulur waktu. Padahal kita sendiri yang dibangunkan Allah di tengah malam. Wa minal laili fatahajjal bihi nafilatan lak. Dan di antara waktu malam dua waktu gunung salat tahajud. Sebagai apa? Nafilah, tambahan. Oh tentunya kau tambahan lo. Tapi mulai setan iblis jadi buat oleh aku dia mengantuk. Aku lawan copet Pak. Tapi kalau tidak lawan itu namanya taswif, menunda-nunda, mengulur-ulur waktu beribadah. Padahal awak ada kesempatan. Mungkin malam esok awak nak jago oleh. Kenapa kau di lantai? Kenapa kau bantai Pak? Kenapa bunyi? Iyo cucu ni. Ingat contoh kamu enak. Alhamdulillah lawak tak bangun di tengah malam, orang lain dah jago tu. Apa jago, ibu jago, bangun tengah malam, copet lawan. Ambil air wudu, segera solat tahajud. Ya coba, tentu dapat ni. Terkadang waktu mogoi ku apa nyawa sudah mogoi bekok tenang haji. Sudah tu hilang dia. Apa tu? Talbis iblis. Iblis menunda-nunda awak, mengulur-ulur kesempatan awak untuk tidak beribadah. Padahal awak letaknya tadi bekok sehabis mogoi dia mengaji. Asal sudah assalamualaikum. Assalamualaikum. Hilang dia orang lain. Nah, apa nyawa nanti sajalah. Malam esok lah. Esok pagi lah. Nah, demikian yang dikatakan dalam rangka menunda-nunda pekerjaan atau amalan kebaikan padahal masih bisa dilakukan saat
Kebiasaan kita bapak-bapak ibu-ibu demikian, karena rasa malas menunda-nunda padahal kita bisa untuk melakukannya. Depok mengoyi dan tebirit aduh aja deh. Aku di iblis hari Selasa Isu masih ada mirip. Ya coba. Atau Jumat malam sikot, Jumat malam Isu lah Jumat malam Isu tak jumpa ya. Masih ada seminggu lele yang mirip. Itulah ditunda-tundanya. Terkadang iblis ini menunda kita bertaubat. Kita mau bertaubat, tapi iblis beliau ini loh, isulatku bertaubat. Nah, iblis membujuk rayu kita dengan trik-trik talbis iblis, perangkat iblis. Nah, kalau kita yang kayak gitu terbiasa kayak gitu Pak, itu kita sudah kena perangkat talbis iblis. Perlu diketahui saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saufa nanti saja beko dalam rangka menunda-nunda kebaikan. Ini adalah bagian jundus iblis, tentara iblis. Kita kena oleh serangan tentara iblis. Terkadang kita dalam ibadah pun diganggunya. Dilarangnya kita salat walawan. Apa pula orang nama-nama salat walawan. Sudah pun iblis. Jalan mau semuanya. Iya tidak. Kadang-kadang kalau berjamaah kan tak panjang imam. Kita tengok imam Allah. Soal. Apa namanya? Ini imam. Pendek imam sudah tuji iblis dalam salat. Apa ni? Itu yang dah pilihnya. Kurang. Nah, kan. Pokoknya awak diganggu dalam salat itu namanya setan khanzab yang mengganggu awak dalam salat. Kadang-kadang rasul-rasulnya konflik, padahal nak konflik. Ada juga setan iblis itu yang duduk di pantat kita. Oso-oso tak konflik. Kalau tak konflik itu dua kan, babunyi busuk. Kalau tidak ada salah satu kok berarti nak konflik itu talbis iblis. Diganggu semuanya. Iya dia. Pernah dapat itu Pak? Usus atau konflik berbangun tidak, berbunyi tidak, berdetus tidak, nggak ada, berbangun nggak ada. Tapi usus atau konflik itu minta ta'alus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunda-nunda kebaikan dan sekedar berangan-angan, berniat-niat saja tanpa ada realisasi, tanpa dilakukan, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi bahwa itu adalah dasar dari kekayaan orang-orang yang bangkrut. Nyokayo tapi bangkrut. Nyebut banyak berangan-angan, ibadahnya banyak tapi tidak bangkrut itu. Sekedar berniat, kata Ibnu Qayyim, itu adalah dasar dari kekayaan orang-orang yang bangkrut. Kayo tapi mati baca. Bapak Ibu, apa kata Ibnu Qayyim al-Jauzi? Innal manna ra'sul amwalul mafalis. Sesungguhnya berangan-angan hanya sekedar berniat berbuat baik tanpa dilaksanakan bagaikan orang yang kaya tapi sudah bangkrut. Bapak Ibu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kayak mana contoh menunda-nunda itu? Yang pertama, menunda mendirikan sholat. Contohnya, ada tawar-menawar kayak orang beli di pasar. Ya tak? Kalau sholat tak ada tawar-menawar bapak-bapak. Sedangkan dalam keadaan berperang aja ada namanya sholat khauf.
ya ya, ada salat khauf. Apalagi kita dalam keadaan aman, keamanan terkendali, ya enggak? Dalam keadaan berperang saja di zaman Nabi, kita tetap salat di awal waktu. Apalagi yang hanya nonton TV-nya, Bu. Nanti, Bu. Nonton TV, lekoklah salat. Aku nyata lama pelek mah. Iya lah saya salat bisa lekok. Ya enggak? Ya Bu, tahu tidak toh? Nantilah sebentar lagi nyado kawan. Kalau setan berbentuk makhluk halus, iyalah mampan dengan kursi. Tapi kalau setan berbentuk berbadan kasar, tak mampan dengan kursi. Duman pakai kursi momo. Nyoba sudah ngurumpi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa ni kawan? Lazim teh. Tadi ada kalau waktu panjang. Ada sudah tu Bu. Ada ibu sudah tu mana? Asikon ada di pahala itu. Nah, ini ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita katakan begitu Bu. Kalaupun tak waktunya uang semaya, minimal jangan waktu uang semaya. Agak pun lazim Bu. Soalnya asman tu kilo macito. Nah, bu cito awal. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kita jangankan untuk menjawab azan itu sama saja dengan melecehkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, contohnya menunda-nunda membayar zakat. Lah jatuh tempo zakat isolah. Padahal sudah terbis. Menunda-nunda membayar hutang. Itu terbis iblis juga. Ada biti langsung main. Jadi isolah. Padahal ada biti isolah. Orang minta deh saya. Tunggu meminta awak bapak. Bu, tunggu meminta awak bayar hutang. Kalau jatuh tempo, jatuh janjinya 2 minggu, sebulan, bajulah copet. Isu untuk hutang kamu kali, tidak payah awak kan? Uang percaya ke awak, uang sonam ke awak. Ikut tak? Gara-gara hutang, tidak masak boleh. Itu aja kok jodoh tak ada Pak. Siapa? Piti 1 juta pinjam laca mau minta pitinyo. Nya pitinyo. Kalau pitinyo lain minta kawan. Kata. Nah, selanjutnya menunda-nunda membaca Al-Quran. Padahal kita sudah terniat ngaji kok. Kosan dari Adoa-adoa lupa. Biarlah sakit tapi ini rutin. Adoa-muha wa inqallah. Biarlah sedikit. 5 ayat mengayi, 5 ayat mengayi isu, 5 ayat mengayi isu. Tapi rutin. Dibandingkan sama mengayi itu sajus. Mai berikutnya setengah juz. Mai mengayi ketiga waktu di setan. Iblis. Naranya kota mengaji dong. Telepon. Iya mengaji. Timbul rasa bosan. Bila sakete adwamuha wa inqallah. 5 ayat selepas salat, 5 ayat selepas salat, berarti 25 ayat saya. Dibandingkan banyak-banyak tapi lah bosan. Iblis masuk memberi awak bosan. Bila sakete tapi rutin. Ini iblis ini kalau tidak bisa melarang kita dalam ibadah kita diganggunya. Bahkan di akhir ibadah. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kun fid dunya ka'annaka wariun aw abirus sabil. Jadilah kamu hidup di dunia ini seakan-akan engkau sebagai orang terasing atau orang yang dalam perjalanan yang jauh. Awak di dunia kau seperti orang terasing dan orang yang melakukan perjalanan yang jauh. Lalu Ibnu Umar berkata, "Idza amsayta fala tantazir as-sabah
dikerjakan di pagi hari. Bisa wak salat duha aiko bomo suagi, ndak kamu suarakan atau lambe ke kantor, atau lambe ke kobong, atau lambe ke pasar. Luangkan waktu untuk salat duha. Oh Bu ya, di pagi nggak bisa duha yang bokojo. Ayah pun libur bokojo lah. Kalau tak bisa di hari salat duha, ayah pun libur bokojo. Oh, megawai satu minggu lah salat duha. Nah, ada kesempatan di kantor atau musola, bahkan di mall pun ada musola, walaupun pada ngopi, ya. Mall godang kan di awak punya orang, ya dah. Kalau awak punya mungkin godang musola kan, yang awak punya orang asing itu ya. Mau mall musola ngopi. Nah, di mana-mana ada musola, ada masjid, di pesantren, ya, di sekolah, ya, ada masjid. Atau di rumah-rumah kita bisa kita laksanakan salat duha. Wa iza asbahta fala tanzalil masa. Apabila engkau berada di sore hari, jangan tunggu dikerjakan di pagi hari. Bisa kojo waktu sore itu kojo. Sama ibu di rumah. Kalau menumpuk piong dan basuh, timbul maneda. Bu, kalau menumpuk piong tak dibasuh, menggunung piong dah. Coba tuju awak solat, pomo awak solat zuhur waktu tunda-tunda. Bekok lah, osi bacito, osi ngerumpi, osi main game, osi minum-minum. Bekok tokek jam 3 solat zuhur, jam 2 sampai 5. Ini asar copek pulau, nek cakun semuanya dulu. Padahal ini menunda-nunda salat akhirnya malah cakun semuanya zuhur, kula zuhur lu le. Berarti ini menganggap salat wajib itu sebagai utang. Tapi anggaplah salat wajib yang kita kerjakan itu adalah kebutuhan. Kalau awak anggap itu kebutuhan, ndak boleh omong jomblo. Tapi kalau itu anggap beban, itulah asal tabayo lah yo, asal babu lah yo. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita khawatir apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid ayat 14. Adakah kita termasuk di dalamnya? Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta ja'u amrullah wa warrakum billahil gharur. Ini ceritanya begini, antara orang munafik dengan orang yang beriman. Ikut cito di hari kiamat kelak, di akhirat nanti. Apa kata orang munafik? Orang-orang munafik memanggil-manggil, yunadunahum, mengimbau-imbau orang yang beriman. Alam nakum ma'akum, bukankah kita dulu bersama kamu di dunia? Salat engkau, kami salat. Berperang engkau, kami ikut berperang. Tapi nyo munafik berperang, ya dah, lagi, ya kan? Ini sejarahnya di zaman Nabi, orang munafik bahkan melarang sebagian kaum muslimin ikut berperang. Nanti kalau jumlah penduduk ini yang bersama Nabi Muhammad sedikit, orang itu banyak, atau orang munafik, pura-pura ya Islam, tapi dia munafik. Orang munafik memanggil-manggil orang yang beriman. Apa kata orang munafik? Alam nakum ma'akum, bukankah kita dulu di atas dunia bersama kalian? Qalu bala, orang beriman menjawab, benar, kita dulu di atas dunia bersama kalian, sama-sama waktu dulu di dunia. Walakunnakum fatantum anfusakum, bukankah kami dulu bersama-sama
Lalu dijawab oleh orang yang beriman, walakinnakum fatantum anfusakum, tetapi kalian dulu di atas dunia, fatantum anfusakum, memperturutkan syahwat kalian. Awak sama dulunya, sah-sah komplit awak dulu yang kolonnya, sakit-sakit umat, kok dia masuk neraka, kok dia masuk surga, tak punya penghuni surga. Fatantum anfusakum, dulu di atas dunia engkau selalu mengikuti syahwat. Diajak orang ke masjid pewirid, nantilah ya dia isulah Pak. Dulu mula dulu. Apanya? Dulu lagunya. Sudah tak punya watarabbastum. Dulu kamu di atas dunia menunda-nunda bertaubat. Ya tak? Dulu apa kata penghuni orang beriman? Watarabbastum. Dulu kalian di dunia menunda-nunda bertaubat. Dono wirid pura-pura tak dono, dono azan pura-pura tak dono, ya bu, ya dah. Selanjutnya, wa gharratkumul amaniyu, kamu dulu di atas dunia berangan-angan masuk surga, tapi malas beribadah. Dia dalam tafsir Ibnu Katsir, wa gharratkumul amani at-taswif. Dulu kamu di atas dunia suka menunda-nunda bil a'mal shalihah, mengulur-ulur ibadah. Nah, ini kita takutkan ini Pak. Ayat ini yang kita takutkan. Apakah kita termasuk nantinya orang munafik? Kenapa kita dianjurkan bersegera ibadah? Karena kesempatan hidup di atas dunia ini terbatas. Semua orang mati nak menunggu tua. Terkadang anak masih hidup, anak lapai, ya. Terkadang ya mertua masih hidup, menantu lapai. Terkadang ayah masih hidup, anak lapai. Terkadang suami masih hidup, istrinya yang pergi. Terkadang istrinya masih hidup, suami yang pergi. Mati tak menunggu tua dan mati tidak menunggu sakit. Betapa banyak orang mati tidak didahului oleh sakit beberapa hari, mendadak aja. Enak, mendadak aja. Kadang insiden. Apa yang kita ambil dari ayat ini? Ayat ini melarang kita menunda-nunda ibadah. Segeralah kita beribadah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah, bergegaslah. Potong sawah anak-anak Pak, inilah menjadi ayah. Potong aswa jadi ayah, inilah jadi datuk. Ya, potong sawah. Potong sawah jadi si gadi, kini menjadi anak gadi. Potong sawah menjadi anak gadi, kini menjadi ninyok gadi. Ya dah, iku ada potong, sampai minggu telah lewat. Ya dah, ninyok, umur 80 tahun joget. Ya Allah, di Facebook, di Makinang pun boleh. Mungkin yang ini kena nena orang pikun kan, yang nilo cucu anak apa ni wajah boleh tuan nek, tapi semangat nenek kayak anak muda. Ini bumi orang kata. Ya Allah, jadi boleh ni orang betul TikTok atau apa-apa lah tutu main game online boleh, main chip boleh. Ya Allah, enak cu nak makan cu, cu nak minum cu, wah takut esok sedang tak dicabut ini mereka langsung payah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Apa yang dapat kita ambil dari ayat ini? Yang pertama, menunda-nunda amal
adalah tipuan iblis. Karena di ujung ayat wa gharrakum billahil gharur, dan iblis menipumu, menjauhkan kamu dengan Allah. Iblis tuh Pak yang membisikkan ke awakmu, "Nikola, nantilah sawang tahu sakojek leh." Itu ya. Terkadang awak kalau iman awak naik, asal dong azan langsung diurut. Tapi ketika iman kita menurun, kojek leh, nanti leh. Itu ya. Menawar-nawar. Yang kedua, menunda-nunda amal adalah sifat kaum munafik. Wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Kok sumayangnya enggak semangatnya? Allah. Berbunyinya tapi asal-asalan aja kan. Yang ketiga, menunda-nunda amal akan mengakibatkan seseorang terlena sampai ajal menjemput. Ndak pernah wirid, ndak pernah kamasaji sekali seminggu tu tak ambek puluh, lakomat puluh sekali Jumat. Lagi orang ya, dah sekali seminggu pai nak tolong kamasaji. Tapi di meja domingo, monopol tolong. Itu bahaya Pak. Nah, apa kata Abu Al-Jahdi? Apa kata Abu Al-Jahdi? Wajadatu taswifa jundan min junudi iblisa qad ahlaka khalqan min khalqillahi katsira. Aku dapati orang-orang yang menunda-nunda amalan, dia terpengaruhi oleh jundan min junudil iblis. Dia terperangkap dengan jerat-jerat tentara iblis yang sungguh mencelakakan orang makhluk Allah kebanyakan. Awak banyak. Padahal awak jago di tengah malam, mulailah jago. Ketika awak terbangun, langsung alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Jauh-jauh lah pada Allah. Jadi mulia-mulia mana lah kata nasuh lah anjingnya tahajud lah sojo aja wah itu mana tu. Ada ungkapan ulama, man istamala at-taswifa talat hasratuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memakai sikap menunda-nunda, mengulur-ulur ibadah, niscaya ia akan panjang penyesalannya di hari kiamat. Akhir ayatnya apa ni Allah? Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Uang yang suka menunda-nunda beramal inyo menyesal isu. Apa ni Allah dalam surah Al-Fajr ayat 23-24, waji'a yauma idzin bi jahannam, dan ingat pada hari itu diperlihatkan neraka jahannam kepada dia. Yauma idzin yatazakkarul insan, manusia ketika itu ingat. Apa ingat? Ingat dia di dunia. Apa yang dia ingatkan? Apa dan tak dulu buat itu, apa dan tunda dulu itu, apa dan ulur-ulur dulu, apa dan tunda-tunda melaksanakannya. Wa anna lahu dzikra, tidak berguna lagi ingatan itu. Tak bangun awak mengingit-ingit ilahnya Allah. Yaqulu, ketika itu kita akan berkata kepada Allah, ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, alangkah baiknya aku dulu begitu. Begitu apa?
Capek melaksanakan ibadah. Alangkah baiknya aku dulu tak menunda-nunda ya Allah, hingga aku beramal soleh dalam kehidupanku. Inilah ayatnya Pak. Kita takut Pak. Nanti ketika neraka diperlihatkan Allah kepada kita, kita bermohon kepada Allah, ya laitani, alangkah kiranya dulu aku tidak menunda-nunda ibadah, tidak mengulur-ulur waktu ibadahku. Tentulah aku tak begini, tentulah aku akan segera beribadah. Itu dulu yang dapat disampaikan. Semoga tinggalkanlah taswif menunda-nunda ibadah, karena kematian kita selalu menghantui kita di mana saja kita berada. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.